Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Selamat bertemu kembali di semester 2 ini dengan mata kuliah penyutradaraan Prahmen dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini nantinya kita akan belajar teori dan praktek. Kemudian capaian dari mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk menguasai penerapan kerja dasar-dasar penyutradaraan dalam sebuah penggalan Prahmen drama. Keterampilan yang diharapkan untuk dikuasai mahasiswa meliputi pemilihan pemain dan alasannya, yaitu casting. Kemudian pencapaian dramatik peristiwa dalam adegan atau dramatising. Kemudian pemilihan dan penetapan visi dan misi artistik. Kemudian kemampuan memberi arahan atas aspek dramatik dan artistik. Adegan-adegan yang digunakan sebagai objek penyutradaraan berasal dari drama-drama yang menerapkan dramatik. Nah, sekarang kita akan pertemuan minggu keempat ini kita akan membahas struktur dan tekstur. Tapi sebelumnya kita akan bahas sutradara itu apa dulu. Sutradara itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas seluruh proses produksi pertunjukan teater, mulai dari tahap perencanaan hingga pementasan. Ia berperan sebagai pemimpin kreatif dan pengarah artistik, memastikan visi pementasan dapat terwujud dengan baik melalui arahan kepada aktor dan kru. Kemudian apa saja tugas sutradara teater? Ya, tugasnya memilih dan mempelajari naskah. Kemudian sutradara harus memilih naskah yang sesuai dengan visi pementasan dan memahaminya secara mendalam, menentukan konsep dan gaya pementasan. Kemudian sutradara menetapkan gaya visual dan konsep artistik yang akan diterapkan dalam pementasan. Kemudian memilih dan mengarahkan aktor. Sutradara memilih aktor yang sesuai dengan karakter dalam naskah dan mengarahkan mereka untuk menghidupkan karakter tersebut. Mengarahkan aspek visual dan teknis. Nah, kemudian sutradara bekerja sama dengan penata artistik, penata musik, dan kru teknis lainnya untuk mewujudkan konsep visual dan teknis pementasan. Mengkoordinasikan seluruh elemen pementasan. Nah, sutradara memastikan semua elemen pementasan seperti acting, tata panggung, tata cahaya, kemudian harmonis untuk menciptakan pengalaman yang kohesif bagi penonton. Membimbing dan melatih pemain. Sutradara memberikan arahan dan latihan kepada aktor untuk membantu mereka memahami karakter dialog dan adegan dengan baik, menciptakan suasana dengan emosi. Sutradara bertanggung jawab untuk menciptakan suasana dan emosi yang tepat dalam setiap adegan untuk menyampaikan pesan cerita dengan efektif. Kemudian menyusun mise en scène. Sutradara mengatur tata letak panggung, blocking, gerakan aktor, atau elemen visual lainnya untuk menciptakan komposisi yang menarik secara visual. Secara garis besar, sutradara adalah pengarah, pemimpin, dan pengelola dalam sebuah produksi teater. Memastikan visi artistik dan teknis pementasan terwujud dengan baik. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu Prahmen. Nah, kemudian Prahmen adalah bagian kecil atau potongan dari sesuatu yang lebih besar.
seperti cerita, naskah, karya seni lainnya. Dalam konteks teater, Prahmen merujuk pada pertunjukan drama dengan durasi singkat, yang biasanya hanya menampilkan beberapa adegan inti dari cerita yang lebih panjang. Berikut adalah beberapa poin penting terkait Prahmen. Bentuk tidak lengkap. Prahmen seringkali tidak utuh atau tidak memiliki akhir yang jelas, memberikan kesan terpotong, tidak selesai. Kemudian cuplikan cerita. Dalam karya seni, Prahmen bisa berarti cuplikan atau petikan dari cerita atau lakon yang utuh. Kemudian pementasan teater. Dalam dunia teater, Prahmen adalah pementasan singkat yang sering digunakan sebagai latihan awal atau untuk menampilkan adegan-adegan penting dari sebuah cerita. Kemudian durasinya singkat. Prahmen memiliki durasi yang relatif pendek, seringkali hanya beberapa menit, sehingga fokus pada inti cerita. Kemudian naskah. Naskahnya meskipun singkat, Prahmen tetap menggunakan naskah sebagai panduan. Meskipun cerita yang disajikan lebih sederhana dan ringkas. Kemudian tujuan utama Prahmen adalah teater adalah untuk melatih para pemain, memberikan gambaran singkat tentang sebuah cerita, atau menyampaikan pesan tertentu kepada penonton. Kemudian kita masuk kepada drama. Drama itu adalah sebuah karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan, biasanya dalam bentuk dialog dan aksi para tokoh. Drama menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui cerita yang disajikan dalam bentuk pertunjukan. Secara lebih rinci, drama dapat diartikan sebagai tiruan kehidupan. Nah, drama seringkali mempresentasikan kehidupan nyata, konflik, dan emosi manusia di atas panggung. Kemudian karya sastra. Drama merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Kemudian pertunjukan. Drama dirancang untuk dipentaskan, baik secara langsung di teater maupun melalui media lain seperti film atau televisi. Kemudian ada dialog dan aksi di sana. Drama disampaikan melalui dialog antar tokoh dan aksi atau tindakan yang mereka lakukan. Istilah drama berasal dari bahasa Yunani draumai, yang berarti berbuat, bertindak, atau beraksi. Dalam perkembangannya, drama tidak hanya terbatas pada pertunjukan di atas panggung, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain seperti film, televisi, dan drama radio. Nah, sekarang kita masuk pada struktur. Kemudian struktur naskah drama secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian utama: prolog, dialog, dan epilog. Prolog berfungsi sebagai pembuka atau pengantar cerita. Dialog berisi percakapan antar tokoh, dan epilog sebagai penutup atau kesimpulan cerita. Berikut penjelasan lebih detail mengenai struktur naskah drama. Yang pertama itu prolog, atau pengertiannya adalah bagian awal dari naskah drama yang berisi pengantar atau penjelasan singkat menjadi cerita yang akan ditampilkan. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya yaitu memberikan gambaran umum tentang latar belakang cerita, tokoh-tokoh, dan konflik yang akan muncul. Menjelaskan situasi awal yang menjadi dasar cerita. Contoh, prolog
bisa berupa narasi dari seorang tokoh, penjelasan dari narator, atau bahkan dialog singkat antara beberapa tokoh. Kemudian yang keduanya dialog. Pengertiannya, dialog adalah bagian utama dalam naskah drama yang berisi percakapan antar tokoh. Fungsinya yaitu menggambarkan karakter dan watak tokoh, kemudian mengembangkan alur cerita dan konflik, menyampaikan pesan moral atau amanat dari cerita. Kemudian bagian-bagian dialog, orientasi. Bagian awal, dialog yang memperkenalkan situasi awal cerita. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu bagian di mana konflik mulai muncul dan berkembang. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu bagian akhir dialog yang berisi penyelesaian konflik. Kemudian yang ketiga, itu epilog. Pengertiannya, epilog bagian akhir dari naskah drama yang berisi penutup atau kesimpulan cerita. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah menyampaikan simpulan atau amanat dari cerita, memberikan kesan akhir yang mendalam bagi penonton atau pembaca. Contoh, epilog bisa berupa pidato singkat dari salah satu tokoh, narasi yang merangkum pesan cerita, atau bahkan adegan penutup yang memberikan kesan emosional. Selain tiga struktur utama tersebut, naskah drama juga dapat memiliki bagian lain seperti adegan, bagian dari babak yang ditandai dengan pengertian suasana atau bata. Babak yaitu bagian dari drama yang lebih besar, biasanya terdiri dari beberapa adegan. Petunjuk lakuan atau prolog, instruksi tentang gerakan ekspresi atau tindakan tokoh yang dilakukan selama pementasan. Dengan memahami struktur naskah drama, kemudian diharapkan pembaca atau penonton dapat lebih memahami alur cerita, karakter tokoh, dan pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah pertunjukan drama. Kemudian kita masuk kepada plot. Plot atau alur cerita adalah ringkasan peristiwa yang disusun secara logis dan sistematis. Plot berfungsi sebagai kerangka cerita yang menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain, membangun ketegangan dan menggerakkan cerita menuju klimaks dan penyelesaian. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai plot atau rangkaian peristiwa. Plot adalah urutan kejadian dalam cerita, bukan hanya daftar peristiwa, melainkan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian, apa itu struktur? Plot. Kemudian plot memiliki struktur dasar yang umumnya terdiri dari awal, tengah, dan akhir. Awal cerita memperkenalkan tokoh dan situasi. Bagian tengah mengembangkan konflik dan ketegangan. Sedangkan akhir cerita menawarkan resolusi atau penyelesaian cerita, penyebab dan akibat. Plot juga menekankan hubungan sebab akibat antar peristiwa. Satu kejadian dalam cerita biasanya menjadi penyebab dari kejadian berikutnya, menciptakan alur cerita yang koheren. Jenis-jenis plot. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis plot. Plot dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti plot maju, atau cerita bergerak dari awal ke akhir. Plot mundur, cerita bergerak mundur dari akhir ke awal. Dan plot campuran. Kombinasi keduanya penting dalam cerita.
Plot adalah unsur intrinsik yang penting dalam sebuah cerita. Tanpa plot yang baik, cerita tak akan terasa hambar dan sulit diikuti oleh pembaca atau penonton. Kemudian plot dan alur cerita. Meskipun sering digunakan bergantian, plot dan alur cerita memiliki sedikit perbedaan. Plot lebih menekankan pada rangkaian peristiwa dan hubungan sebab akibat, sedangkan alur cerita lebih luas mencakup keseluruhan narasi, termasuk elemen-elemen lain seperti karakter dan setting. Dengan memahami plot, kita dapat lebih menghargai bagaimana cerita dibangun dan bagaimana peristiwa dalam cerita saling terkait untuk menciptakan pengalaman cerita yang utuh. Nah, kemudian kita masuk kepada tema. Nah, tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar atau inti dari suatu karya, seperti cerita, puisi, atau karya lainnya. Tema memberikan arah dan makna pada karya tersebut, serta menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Secara lebih detail, tema dapat diartikan sebagai gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Struktur semantis yang terkandung dalam teks, pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan penulis, pikiran utama yang latar belakangi dan mendorong seseorang menulis. Contohnya, dalam sebuah cerita tentang perang, topik yang diangkat mungkin adalah perang. Namun, temanya bisa jadi dampak perang terhadap kemanusiaan atau perjuangan bertahan hidup di tengah perang. Dalam karya sastra, tema biasanya tidak dituliskan secara tersurat, melainkan tersirat dan dapat ditemukan melalui motif-motif yang berulang dalam cerita penting untuk membedakan tema dengan judul. Judul adalah nama yang diberikan pada karya, sementara tema adalah ide pokok yang mendasarinya. Jadi, tema adalah jiwa dari sebuah karya yang memberikan makna dan tujuan pada keseluruhan cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian kita masuk kepada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita untuk menggambarkan karakter, sifat, dan watak mereka. Penokohan ini bisa dilakukan secara langsung, misalnya pengarang langsung mendeskripsikan sifat tokoh, atau tidak langsung, misalnya melalui dialog antar tokoh atau tindakan tokoh. Secara umum, penokohan dalam cerita fiksi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh utama yang biasanya memiliki sifat baik, positif, dan disukai pembaca. Kemudian antagonis, ini adalah tokoh yang menjadi penentang. Protagonis bisa memiliki sifat negatif atau jahat. Kemudian tritagonis, tokoh cerita ketiga yang sering berperan sebagai penengah antara protagonis dan antagonis atau sebagai penasehat. Kemudian figuran, tokoh pendukung yang kemunculannya terbatas dan tidak memiliki peran penting dalam cerita. Penokohan juga bisa dilihat dari cara pengarang melukiskan karakter tokoh, misalnya deskriptif atau analitik. Pengarang langsung menjelaskan sifat dan ciri-ciri tokoh secara terperinci. Kemudian kita masuk kepada dramatik. Pengarang menunjukkan sifat tokoh melalui tindakan dialog atau reaksi tokoh lain dalam cerita. Dengan memahami penokohan, pembaca dapat lebih memahami cerita, memahami motif tokoh,
dan menangkap pesan yang ingin disampaikan pengarang. Dalam konteks naskah, kemudian tekstur mengacu pada elemen-elemen yang membangun pengalaman penonton atau pembaca. Selain dari struktur cerita itu sendiri, tekstur drama mencakup bagaimana cerita disampaikan melalui dialog, suasana atau mood, dan unsur-unsur visual, spektakel yang memperkaya pengalaman. Unsur-unsur tekstur dalam naskah pertama itu dialog, cara tokoh bicara, gaya bahasa, dan informasi yang disampaikan melalui percakapan. Dialog tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga membangun karakter dan suasana. Kemudian kita masuk kepada mood atau suasana. Suasana yang diciptakan dalam drama yang dipengaruhi oleh dialog, musik, pencahayaan, dan elemen visual lainnya, mood dapat dirasakan oleh penonton atau pembaca melalui penyampaian unsur-unsur tersebut. Kemudian kita masuk kepada spektakel atau penyajian visual. Segala sesuatu yang terlihat di panggung atau dalam naskah seperti kostum, tata rias, properti, dan pencahayaan, spektakel membantu memperdalam pengalaman dan menyampaikan pesan emosional. Contoh, penerapan tekstur. Tekstur dalam dialog. Penggunaan bahasa yang kasar pada karakter preman atau bahasa yang puitis pada karakter bangsawan akan menciptakan tekstur yang berbeda pada dialog. Kemudian tekstur dalam mood, pencahayaan redup dan musik latar yang suram dapat menciptakan suasana sedih atau tegang. Sedangkan pencahayaan terang dan musik cerita dalam penciptaan suasana bahagia, tekstur dalam spektakel. Nah, ini kostum yang mewah pada karakter bangsawan atau kostum yang sederhana pada karakter petani akan memberikan gambaran visual yang berbeda dan memperkuat karakterisasi. Dengan memahami tekstur dalam naskah, penulis dapat menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan mendalam bagi penonton atau pembaca. Tekstur membantu menghidupkan cerita dan kejadiannya lebih menarik dan berkesan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini dulu pertemuan kita minggu keempat ini. Selamat bertemu kembali di minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.